Terima kasih Bang Indra ya. Dalam 3 minggu ini saya banyak ditelepon oleh teman-teman media, masuk Detik, Kompas, Tempo Hmm. semua, membicarakan mural. Saya memang sangat keras ya mengkritik penegak hukum, karena bagaimanapun mural itu kan kritik sosial, karya seni ya yang ditujukan untuk mengkritik katakanlah mohon maaf ya pemerintahannya sendiri. Dan itu dalam konteks kita menjaga demokrasi yang sehat, yang kuat dan bermartabat, itu sebenarnya tidak ada masalah di situ. Cuma memang saya katakan ke teman-teman media, ini kelihatannya penegak hukum ini paranoid gitu loh. Terlalu berlebihan dalam konteks melihat dan menilai mural-mural tersebut. Ya saya bahkan membandingkan ya ketika di zaman Pak SBY bagaimana mohon maaf ya Pak SBY namanya ditulis dalam sebuah mohon maaf kerbau gitu. Dan dan itu tidak dicari itu pelakunya, tidak diintimidasi itu pelakunya, tidak dikasuskan secara hukum tuh pelakunya gitu loh. Yeah. Nah karena apa? Demokrasi ketika itu ya jalan gitu. Yeah. Nah oleh karena itu hari ini kalau kita melihat ingin menjaga demokrasi yang sehat, yang bermartabat, ya, yang baik, maka kritik-kritik sosial itu tidak perlu ditanggapi dengan cara-cara kekerasan, paranoid ataupun intimidasi. Bahkan misalkan ada isu diburu pelakunya dan lain sebagainya. Ini tentu akan merugikan pemerintah sendiri. Karena katanya pemerintah ingin dikritik, ya kan? Yeah. Presiden sendiri mengatakan ingin dikritik. Silakan mengkritik ya. Sudah rindu dikritik bahkan beliau. Iya, mengapa? Bahkan pada sidang MPR yang lalu juga mengatakan begitu dalam bait terakhirnya itu. Menerima kritik gitu kan. Oleh karena itu jangan sampai penegak hukum menafsirkan mohon maaf seenaknya gitu terkait dengan persoalan mural yang dibuat oleh masyarakat. Terkait tadi ya yang di Tangerang, bahkan di tempat-tempat yang lain, bahkan ada misalkan ada mural Tuhan aku lapar, ya memang masyarakat sedang lapar. Bukan cara menghapus mural itu lalu selesai, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya negara ya pemerintah atau aparat cari dong, misalkan yang membuat mural kasih makan dong. Ya kan, kasih pekerjaan dong, kan itu yang menjadi solusi. Bukan dicari orangnya untuk diperkarakan secara hukum. Oleh karena itu, mohon maaf ya, kritikan-kritikan saya di media terkait dengan aparat penegak hukum, yaitu juga didengar oleh mereka, alhamdulillah gitu kan. Sehingga mereka juga harus hati-hati dalam konteks menafsirkan dan menerjemahkan undang-undang yang ada, termasuk undang-undang ITE dan lain sebagainya. Karena saya memahami ketika undang-undang ITE itu saya masih di DPR itu, masih jadi staf ahli. Jadi saya waktu itu ada rame-rame revisi karena memang tadi revisi itu tadi untuk kelihatan arahnya untuk menjaga dan melindungi pemerintah. Tapi di saat yang sama itu juga merugikan rakyat. Karena apa? Karena rakyat sangat ketakutan ketika ingin mengkritik. Jadi saya sih ingin mengatakan mural itu bagian daripada kritik sosial. Fakta sosial, fakta sosiologis bahwa masyarakat itu sedang susah. Karena apa? Karena COVID. Berapa juta kan masyarakat yang di PHK. Bahkan saya ketika naik taksi, mereka dalam sehari kadang-kadang hanya narik 1 kali, itu pun sudah bersyukur. Luar biasa ini kita sedang susah masyarakat gitu. Nah, ketika masyarakat sudah sedang susah, ya lalu membuat mural-mural kritik sosial itu dilakukan dengan cara seni, kreativitas yang mereka lakukan. Kenapa harus diburu? Kenapa harus dicari? Kenapa harus diperkarakan secara hukum? Kalau kita sudah sepakat berdemokrasi, maka kritik-kritik itu bagian daripada proses untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu sendiri, termasuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. Karena gini, kalau negara atau pemerintahan termasuk penegak hukum tidak ada kritik dari publik, tidak ada kritik dari rakyat, tidak ada kritik dari kita semua, maka jalannya akan seenaknya. Oleh karena itu ya kritik itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks kita berdemokrasi. Kebebasan menyatakan pendapat ya kan di muka umum itu juga dijamin oleh konstitusi. Termasuk tadi apalagi mohon maaf itu juga kan muralnya tidak mirip dengan Pak Jokowi. Ya kan. Lalu jangan menafsirkan ini menuduh mohon maaf menghina simbol negara dan lain sebagainya. Ya itulah yang saya ingatkan ke penegak hukum, jangan menafsirkan seenaknya terkait dengan
mural-mural tersebut. Nah, kan ada banyak ahli yang yang paham terkait dengan persoalan itu. Saya ingin mengatakan Pak Bang Indra ya, kalau negara tidak bisa mengayomi dan melindungi masyarakat terkait dengan kritik-kritik sosial itu, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah itu akan lemah, akan berkurang. Oleh karena itu, kalau presidennya ingin dikritik, ya persoalan itu ya harusnya menjadi sebuah koreksi di internal penegak hukum, koreksi di internal pemerintahan, bahwa selama ini mungkin ada salah dalam tata kelola pemerintahan gitu. Tidak mungkin masyarakat, kan ada sebab ada akibat. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang kebetulan. Masyarakat membuat mural itu bukan kebetulan. Pasti itu ada pesan, ada kritik sosial yang ingin dilakukan. Bahwa lapar, ya kan? Ya, itulah fakta yang harus dimengerti oleh para elit politik. Nah, ini kita semua menginginkan ya pemerintah dalam hal ini penegak hukum jangan paranoid terkait dengan persoalan kritik-kritik itu. Karena tadi kalau kita sudah sepakat berdemokrasi, maka kritik itu menjadi sebuah keniscayaan. Beda dengan memfitnah. Memfitnah pun tidak harus memfitnah presiden. Kita memfitnah Bang Indra pun nggak boleh. Memfitnah tetangga pun nggak boleh. Sesama muslim memfitnah, apalagi memfitnah pejabat tinggi nggak boleh. Dan saya punya keyakinan masyarakat kecil itu bukan memfitnah pemimpinnya, tidak, nggak berani masyarakat itu memfitnah. Dia adalah melakukan karya seni dengan cara mengkritik sosial dengan mural-mural itu. Oleh karena itu ya tadi, ya pelakunya, pembuatnya jangan diburu, jangan penegak hukum menafsirkan seenaknya tentang undang-undang. Oleh karena itu ya mari kita jaga demokrasi ini bersama-sama dengan ya tugas kepolisian menjaga dan mengayomi masyarakat, kecuali memang betul-betul ada unsur penghinaan. Ini kan tidak. Ini kan masih sebatas penafsiran, begitu Bang Indra. Iya, menarik sekali. Jadi kita lihat bahwa pada saat awal-awal, ya memang sekarang rezim ini sangat sensi, gitu, sangat baper sekali terkait dengan kritikan berkaitan dengan kinerja-kinerja yang memang belum dirasakan masyarakat, apalagi di masa PPKM yang berlevel-level ini, begitu ya. Nah, dan saya lihat memang ini aparat itu gegabah sekali. Jadi dengan tidak ada koordinasi, ya saat itu saya lihat bahwa tidak ada koordinasi, mereka sudah langsung mendatangi tempat, disut oleh media, seakan-akan ini menjadi suatu tindakan kriminal begitu. Ya akhirnya ini kan menjadi gayung bersambut bahwa mural-mural yang lain itu justru bermunculan. Tapi di satu sisi berarti ini memang sebenarnya ini menjadi satu pemantik dari masyarakat yang mungkin selama ini mereka itu takut ya untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan akhirnya mereka yang memiliki darah seni ini ya tentunya nggak mungkin kalau nggak melukis yang bagus, kalau nggak punya darah seni itu mereka muncul gitu. Jadi apakah ini ada semacam dari sisi nilai positifnya itu masyarakat kita semakin dewasa ya, dan tentunya ini harus disikapi bagaimana sikap rezim itu ketika melihat masyarakat kita itu semakin dewasa secara politik. Seharusnya kan penguasa ini juga harus dewasa, jangan malah kekanak-kanakan. Begitu, bagaimana ini? Lihat Bang Ujang ini. Ya, saya selalu mengatakan, saya mengutip pidatonya Václav Havel, mantan Presiden Cekoslovakia. Dia mengatakan begini, kita ini hidup di zaman moral yang sudah tercemar. Kenapa? Karena kita terbiasa mengucapkan yang berbeda dengan pikiran kita. Ya. Mohon maaf ya. Jadi kita mohon maaf, saya mungkin atau pemimpin kita itu terbiasa tuh. Ya ucapannya apa, pikirannya apa, tindakannya apa, berbeda-beda. Nah inilah yang karena itu berbeda, karena mohon maaf sering melakukan mohon maaf saya tidak mau siapa-siapa kebohongan publik itu, maka rakyat kan di situ, rakyat menilai gitu loh. Kan begini, pemimpin itu kan bisa kelihatan seperti akuarium. Kita ini bisa menilai mereka loh, seperti ikan di akuarium loh. A, B, C, D, bagus, benar, tidak gitu. Ada, kita bisa menilai, dan rakyat bisa menilai itu. Dan kemunculan mural-mural itu bagian daripada penilaian itu gitu loh. Kritik sosial yang muncul karena persoalan-persoalan kebangsaan yang ada yang belum selesai, yang tidak pernah tuntas. Dan tadi ada sebab dan akibat. Dan tadi saya katakan di awal tidak ada yang tidak kebetulan. Nggak mungkin semuanya itu semuanya pasti sudah ada ketentuannya, rancangan lain sebagainya. Nah, dan
saya mengatakan jangan menanggapi kritik sosial itu dengan cara melakukan intimidasi gitu. Itu karena kita kan ingin mengembangkan demokrasi. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau hari ini indeks demokrasi kita turun. Ya kan, negara-negara lain juga menilai bahwa kita ini mundur dalam konteks berdemokrasi. Nah, karena mohon maaf kita terbiasa melakukan mohon maaf elit-elit kita kebohongan-kebohongan publik itu yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu muncul dari situ kritik-kritik sosial dari masyarakat termasuk mural ini, dan saya berkeyakinan hari ini masyarakat sudah paham. Mungkin ketika dia ngeritiknya di media sosial langsung ditangkap tuh. Iya kan, karena banyak kejadian-kejadian, bahkan saya berapa bulan yang lalu dapat laporan ada seorang ustadz gitu ya, itu kasus 2019, kasus Pilpres, itu ditangkapnya berapa tahun kemudian gitu, karena dianggap penyebar hoax gitu kan. Dan kasihan, sudah miskin gitu, ustadz nggak punya apa-apa, dan ketika mau dijenguk pun harus bayar gitu loh, ke sana disiplinnya kan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi saya. Oleh karena itu kritik moral itu ya jangan ditanggapi yang aneh-aneh dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum, agar apa, demokrasinya sehat. Biarkan masyarakat berkreativitas, yang penting tidak ada unsur penghinaan. Itu aja, karena kreativitas itu gini, resources is unlimited, limited. Jadi sumber daya itu terbatas, but creativity is unlimited. Bahwa kreativitas itu tidak terbatas. Termasuk mural-mural ini bagian daripada kreativitas dan kritik sosial itu. Jadi pasti akan tidak terbatas ini. Banyak. Nah, kedewasaan rakyat hari ini sudah bisa kita pahami ya, karena selama ini masyarakat tadi mungkin banyak janji-janji kampanye yang tidak terrealisasi. Mungkin banyak elit-elit kita yang mohon maaf tadi ya, kebohongan, banyak menutupi persoalan-persoalan. Nah, ini kan masyarakat bisa menilai sendiri. Nah, inilah yang memunculkan kritik-kritik dan fenomena-fenomena sosial, sehingga mereka tadi melakukan kritik sosial dengan karya seni mereka yang buat, yang bagi saya itu sesuatu hal yang bagus ya. Karena begini, kalau pemimpin itu harus siap dikritik, bahkan harus siap dihina. Kalau tidak siap, pemimpin tidak siap dikritik, tidak siap dihina, jangan jadi pemimpin. Itu sudah resiko yang melekat pada dirinya. Tetapi memang kita sebagai umat beragama, terutama kita beragama Islam, tidak boleh kita menghina siapapun. Dan moral itu bagi saya tidak ada unsur penghinaan. Kalau saya sih mengatakan seperti itu. Begitu Bang Indra.